Baik, kita akan mulai jam 17 lebih 10 sambil nunggu yang lainnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pada pembahasan yang kemarin terkait dengan Arduino. Sedikit saya akan mengulas pada pertemuan kemarin terkait dengan cara kerja Arduino. Nah, mungkin dalam hal ini cara kerja Arduino yaitu saya ulang lagi, di sini ada tahap pertama yaitu pembacaan data oleh komponen. Di situ ada komponen input. Nah, komponen input itu dihubungkan ke Arduino akan melakukan pembacaan atau pengukuran. Jadi komponen input itu bisa berupa jarak, cahaya, getaran, atau suara. Nah, apa saja yang termasuk komponen input? Ya itu yaitu komponen yang tadi saya sebutkan dalam membaca data. Setelah itu dari komponen input akan masuk ke input pin. Nah, input pin itu jadi komponen masuk ke pin input yang ada ini ada tanda kotak, garis-garis, tanda kotak, titik-titik bergaris itu bagian dari hardware Arduino itu sendiri. Bagian dari Arduino sendiri. Jadi dari komponen input masuk pada pin input. Nah, komponen input ini kita harus mengetahui dulu itu sensornya, sensor digital atau sensor analog karena berpengaruh kepada pin-pin yang disediakan oleh Arduino itu sendiri. Di sini ada di Arduino ada nanti saya share screen untuk simulasinya di sini. Di Arduino itu ada komponen input digital dan ada komponen input analog. Nah, dari komponen input masuk kepada pin input sesuai dengan sensornya jenis apa. Setelah itu di Arduino atau di microcontroller di config, di coding, aksinya mau seperti apa. Setelah itu dikeluarkan ke pin output. Nah, dalam hal ini pin Arduino itu bisa bertindak sebagai input ataupun bisa bertindak sebagai output, tergantung konfigurasi atau pemrograman yang dikonfig oleh teman-teman. Setelah itu, setelah dikonfig masuk pin output, keluarlah komponen outputnya seperti apa. Nah, dalam hal ini kita akan coba praktekkan sederhana dulu dari Arduino akan mengeluarkan di program akan mengeluarkan cahaya kedip pada lampu. Mungkin kemarin sedikit pada di terakhir terakhir menjelang buka kita udah mencoba membahasnya, kita akan coba lagi. Kita akan praktekkan di sini kurang lebih. Nah, di sini ada tadi habis stop dulu. Teman-teman kalau ingin mencoba bisa akses di teman-teman bisa akses di walkwi.com. Saya coba dulu di sini. Walkwi.com, kemudian nah di sini ada beberapa contoh program yang project-project yang dibuat dengan Arduino. Nah, nanti kita abaikan aja dulu contoh-contohnya karena kita baru mulai belajar Arduino. Kita dari dasarnya dulu. Pilih Arduino Uno. Nah, akan tampil program tampilan atau jenis simulasi emulator dari Arduino ini. Nah, di sini terdiri dari beberapa input digital udah dikelompokkan dari 13 dari ground sampai ke 0. Ini berarti input sensor-sensor digital. Nah, kemudian di paling bawah di sini ada grup power. Power ini ada tegangan 3,3, ada tegangan 5,4, ada ground, groundnya ada 2 pin, kemudian ada pin ini termasuk power. Kemudian di bawah sebelah kanan di sini ada pin analog.
Nah, di sini ada pin. Nah, ini untuk Arduino tipe berapa Uno. Nah, ada lagi mungkin di yang terupdate ada pinnya yang ngebedain biasanya hanya pinnya. Nah, ketika di sini kemudian kita akan coba mensimulasikan untuk Arduino-nya. Nah, di sebelah kiri saya ini nanti adanya di Arduino IDE yang diinstal bawaan dari Arduino. Nah, ketika dibuka mungkin ada contoh di sini ada point setup, kemudian ada point loop. Nah, point setup ini untuk mendeklarasikan, oke, nggak apa-apa. Point setup ini di sini untuk mendeklarasikan pin-pin yang akan dibuat. Kita coba akan mematikan lampu. Contohnya kalau teman-teman mau coba, tinggal walkie, pilih. Nanti saya akan perlihatkan yang aslinya. Dari sini kita sambungkan pin 1 ke ground. Ke ground. Kemudian ini dikontrol kita masukkan karena LED ini masuk ke pin digital, kita masukkan ke pin digital. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita deklarasikan di sini. Point setup berarti kita yang dipasang ini apa namanya LED merah, kita deklarasikan di sini eh, pin mode, kemudian ini masuk ke pin berapa, pin 13, kita coba 13, kemudian ini mau diapain, mau dinyalakan, berarti nanti kita coba program dari Arduino mengeluarkan cahaya output. output Nah, setelah itu sudah dideklarasikan maksudnya ditambahkan di program pin mode 13, yaitu di sini output cahaya, keluaran output. Kemudian di point loop di sini digital, karena ini adanya di pin digital jadi digital write, kita tulis 13, pin 13. Digital itu biasanya hanya keluarannya ada high dan low. Kalau high itu artinya menyala. Kita coba. Nah, di sini otomatis lampu pin 13 nyala. Nah, kita akan coba lagi. Tambah lagi lampunya. Sama, ini masukin ke LED negatif ke ground. Kemudian ini ke 12. Kita deklarasikan, kita ganti warnanya jadi kuning. Pin mode 12, output. Nah, kemudian aksinya mau apa ini? Digital write 12, high. Kita coba execute. Nah, dua-duanya nyala. Nah, kita akan coba lagi biar kedip-kedip. Nah, digital write jadi high. Kita kasih delay. Jadi berhenti dulu sebentar. 1 detik. Ini hitungannya dalam milisecond. Kemudian ini kalau dibaca digital write 13 nyala, kemudian berhenti sedetik, kemudian mati digital write low. Nah, lebih seperti ini. Nah, digital low, kemudian berhenti sedikit, delay 12, delay 1000.
Kemudian di sini kalau kita baca di loop digital write high, jadi ketika dieksekusi nyala selama 1 detik, kemudian mati selama 1 detik, nyala, kemudian yang kuning itu 12 nyala. Kita matikan lagi, delay, delay, delay 1 detik, kemudian digital write 12, low, kemudian delay lagi. Setelah matinya berapa detik? Kalau nggak di kayak gini nanti mati terus-terusan. Delay 1000. Kita coba eksekusi. Kuning, merah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama pada bagian yang tadi saya share lagi. Nah, pada bagian yang ini tadi kita langsung di Arduino-nya, di microcontroller kita coding, kemudian outputnya apa? Outputnya lampu. Nah, kita balik lagi ke simulator. Balik lagi ke simulator Arduino. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan coba membuat lampu merah, kayak lampu merah lah, Pak. Hijau. Kita coba input lagi di sini, masukin LED, kita ganti warna hijau. Biasa masukin negatif ke ground, ground, kemudian LED masuk ke pin 11. Nah, kita deklarasikan di sini. Pin mode, kemudian 11, pin mode 11, kemudian output. Nah, setelah didaftarkan pinnya itu, kemudian kita coding di sininya. Digital write 11, high. Kemudian delay 100, 1000, digital write 11, low. Kemudian delay 1000. Nah, jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, jadi di sini ada digital write 13, 13 ini high ketika dieksekusi, kemudian berhenti 1 detik, selama 1 detik ini nyala, kemudian setelah 1 detik di sini ada perintahnya digitalnya itu mati, mati selama 1 detik, kemudian nyala ke pin 12, kemudian high, pin 12 nyala sama 1 detik, kita coba execute, nyala merah, kuning, hijau. Nah, gimana cara kerjanya kalau yang lampu merah? Nah, kadang kan kita bingung ini 13 itu apa, 12 itu apa, bisa dideklarasikan. Mungkin teman-teman yang pernah ngoding bisa yang pada pertemuan sebelumnya bisa di input di sini. Contohnya integer. Integer itu berarti integer merah, kita deklarasikan aja itu adalah pin 13. Kemudian integer kuning 12, kemudian integer hijau
Kita kasih 11. Jadi di atas kita deklarasikan dulu biar nggak tadi ngitung. Oh ini merah itu pinnya berapa ya? Jadi di awal kita udah deklarasikan. Berarti ini tinggal diganti. Merah masukin ke 13. Jadi pin mode merah. Berarti merah ngambil ke deklarasi atas. Kuning ke sini. Hijau ke 11. Ini alternatif biar gampang aja dibacanya. Ini kita ganti merah itu 13. Kuning. Kuning, hijau. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita run sama aja sebenarnya. Kuning. Nah, kita masuk ke logika cara ngebuat apa namanya lampu merah. Berarti kalau kita baca, kita kan sudah mempelajari seperti ini. Berarti di awal kita copy aja di sini digital low merah. Berarti kan merah berapa detik? Ketika nyala merah, otomatis yang warna kuning hijau mati. Berarti kita buat di sininya digital digital white kuning koma low, kemudian digital kuning merah kuning hijau koma low. Nah ketika dieksekusi yang nyala itu merahnya aja, yang lain pada low. Selama kita akan coba berapa detik, 5 detik merah, kemudian kita copy. Setelah itu setelah kita hapus aja lah karena tadi udah. Setelah nyala yang warna merah, kuning pada mati selama 5 detik, kemudian warna kuning nyala, berarti kuning high. Di sini low, kemudian yang hijau low. Kita akan buat berapa detik yang kuningnya. Delay dikasih waktu 2 detik, berarti 2000. Selama 2 detik ini yang kuning nyala. Setelah itu kita coba. Ini berarti setelah 2 detik baru lampu hijau nyala. High. Di sini kita buat low, yang lain pada mati. Selama 3 detik. Kita coba execute. Merah nyala. Selama 5 detik. Kuning. Langsung hijau. Merah. Nah, kita akan coba di praktek yang aslinya. Jadi sebelum disarankan, sebelum ke hardware aslinya, kita simulasi dulu. Takutnya ada yang konslet. Kita akan coba di kita copy aja ini karena codingannya udah beres. Nah, kita share pada yang Arduino aslinya. Arduino IDE. Nah, di sini saya copy yang tadi codingan tadi merah. Biar kelihatan saya stop screen dulu. Eh, jadi untuk tadi mengcodingnya ini di sini ada Arduino IDE. Saya coba stop screen dulu, masuk ke alatnya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, tadi kan kita memasukkan 3 komponen. Komponen input di sini ada ground, groundnya cuma ada 2, sedangkan kita memasukkan ada 3 komponen input, ada 3 LED, ada 3 LED. Maka kalau dimasukin ke sini kita, tidak akan cukup ke sini LED-nya. Maka dibutuhkan tambahan board Arduino buat sementara. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat board tambahan.
Port tambahannya seperti ini, yang standar pada umumnya ini yang biasa dipakai, biasanya murah untuk tambahannya. Kemudian dari sini karena keterbatasan port Arduino-nya ini sedikit, maka kita coba dirangkai positif biar cepat aja. Terus ada alternatif lain. Nah, ini versi murah contohnya. Contohnya teman-teman mau produksi bikin apa? Ini ada shield, shield Arduino, shield disebutnya shield. Ini tambahan untuk menggantikan board yang ini. Kalau ini standar masukinnya kita coba aja dulu. Nanti untuk biar gampangnya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tadinya satu saya bagi dua. Kalau baris ada positif, ada positif, ada negatif. Nah, positif berarti ini ketika kita masukin pin ke positif, positif ini berarti satu baris ini mempunyai tegangan positif. Nah, apabila teman-teman negatif yang baris garis merah ke atas ini ngebacanya ngasih tegangan dua baris ke atas. Nah, untuk yang negatif sama intinya ngebaris ke bawah. Nah, seperti itu. Lain halnya untuk yang di bawah merah ini ngebacanya satu kolom ke bawah. Jadi ketika masukin di sini otomatis tegangannya ke bawah. Nah, kita akan coba masukin dari karena ini keterbatasan pin, kita masukin eh, pin power, kita masukin ke power. Setelah itu pin ground di sini ada ground GND tulisannya, kita masukin ke ground seperti ini. Nah, kemudian dari selanjutnya pin 13 tadi. Pin 13 kita masukin ke yang horizontal. Apa namanya? Vertikal. Ke bagian port yang ini. Salah. Ke yang ini paling bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari board Arduino kita alirkan ke sini ke paling atas positif negatif, kemudian pin 13 kita alirin ke sini. Nah, setelah itu kita masukin eh, tancap apa namanya LED-nya. LED-nya ada dua jenis LED, ada jenis LED yang dua kaki. Ini biasanya membutuhkan komponen elektronik lagi. Ada yang udah jadi di sini mempunyai tiga kaki. Di sini lebih gampang ada yang in VCC ground. In ini masuk ke pin yang akan dideklarasikan, kemudian PCC masuk ke power, ground masuk ke ground. Biar nggak kebanyakan kabel, jadi kan biasanya untuk pemula, untuk menghemat biaya, kita gunakan board, tapi untuk yang udah expert, biar nggak kebanyakan kabel, ini sebutnya kabel jumper. Kita beli yang namanya shield, shield Arduino. Barangnya seperti ini. Nah, seperti ini kita tinggal colok ke pin Arduino-nya, ke board Arduino-nya.
Nah, jadi di sini mempunyai eh, dua tingkat Arduino-nya di bawah ini, kemudian shieldnya di atas. Shieldnya di atas itu buat memudahkan port-portnya tadi. Ketika kita beli shield, ini udah ada tombolnya langsung otomat, udah ada pinnya. Di sini ada PCC, ada pin banyak, ada ground, ada PCC, ada S input, ada berapa ini? 3 4 kali 4 ada 16 pin yang tinggal dicolok. Kemudian di sini ada pin analog. Pin analognya juga bentuknya udah ada input analog, PCC sama ground. Nah, kalau belum ada ini bingung nantinya. Ini yang belum ada shieldnya. Jadi kita beli yang bisa pakai board ini untuk tambahan atau shield. Kita coba yang tadi. Ini positif apa namanya? Nah, kita coba pakai yang kabel jumper. Dari sini kita masukin cepat saja ground. Ini kabel jumper. Kabel jumper ada beberapa jenis. Ada male male. Contohnya ini ada female female. Ada female female. Ada male male. Ada male sama female. Contohnya ini male sama female. Nah, karena di boardnya ini female sama male, male sama male, laki-laki sama laki-laki lah. Di lampunya laki-laki berarti kita nyarinya yang kabel jumper laki-laki di sini, perempuan. Kemudian kita sambung ke boardnya. Perhatikan di sininya. Kadang nanti kalau salah ini bisa konslet. Ground itu warna ungu, kita konekkan ke ungu. Kita tadi dideklarasikannya pin 13. Kemudian PCC di tengah-tengah biru, hijau in. Jadi ini di pin 13. Mungkin bisa terlihat. Nah, kemudian kita sambung lagi untuk yang lainnya. Kita connect lagi yang tadi biar beneran real. Kenapa harus diperlihatkan gambarnya? Takutnya itu cuma bohongan. Kita masukin ke 12 kuning sama ground VCC in. Kemudian kita masukin lagi yang ketiga. Ke 11.
Nah, sini udah ada 3 LED. Saya colok dulu. Kita coba program masuk ke oke, bisa proteksi. Coba terdeteksi tidak punya. Pin 13. 13. Pada kayaknya ada kendala. Belum terdeteksi. Nah, di 13 ini apabila teman-teman baru beli, belum beli alternatif lain, belum beli LED-nya, pin 13 ini udah terkoneksi dengan lampu LED. Lampu LED di sini. Jadi kita coba kayaknya ada pin ke 13. Pin hijau. Ini dibakar. Tidak mau menyala. Oh, jadi kabel. Nah, ini lampunya 13 nyala. Kedip 13. Kabelnya kayak ini.
Ya, ganti kabelnya. Kayaknya kabelnya ini. Dia sempat nyala. Saya ganti pinnya jadi 13. Lanjut, kita coba lagi karena ini kayaknya ada kendala kait dengan menyalakan lampu LED. Biar penasaran lah. Shieldnya ganti aja lah. Dari sini positif, dari 13. Ya, mana ya? Dari ground masuk ke ground, kemudian dari positif masuk ke positif, kemudian pin 13 masuk ke pin 13. Nah, kita akan nyalakan pakai lampu ini ke ground. Tadi lampunya ground masuk ke 13 in. Ini lamanya di sininya sebenarnya ngerakitnya ground ke ground, kemudian positif ke positif. Sisi apa ini? Pokoknya udah ada. Kita lanjut ke simulator aja, pakai simulator dulu. Kayaknya ada tadi waktu seperti ini. Nah, kita akan mencoba ke bagian selanjutnya yaitu membaca. Ini kan tadi mengeluarkan analog, mengeluarkan lampu kedip. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan aksi. Melakukan aksi yaitu dari input. Input yang akan dipakai yaitu input tombol. Nah, ini tombol. Tombol ini akan mematikan lampu yang nyala. Coba kita harus nyalain dulu ini. Nah, nyalain dulu tombol. Nah, cara baca tombolnya kita masukin tombol ini, kita harus dibaca dulu ininya. Dari ground, kemudian di sisi. Ini masuknya ke jenisnya sensor digital. Masuk ke ground. eh,
VCC kita masukin ke 13, ke digital outnya kita masukin ke 8, kemudian dari 8 kita masukin ke VCC-nya ke positif, langsung aja kita coba colok ke sini 5 volt, kemudian ini ground masuk ke ground. Seperti ini. Kita akan coba membaca dari balik lagi ke Arduino apa namanya, IDE. Sini kita akan coba. Nah, sama kita deklarasikan dulu karena integer LED 13 tadi udah connect. Kemudian tombol kita masukin kedua, tadi kita masukin ke 8. Kita ganti tombolnya 8. Kemudian LED ini 13, kemudian tombolnya di angka 8, input ini serial, ini masuk ke apa namanya, masuk ke serial mana. Nah, di sini kita akan coba membaca nilai. Nah, kita coba dulu di sini nilai digital read tombol. Kemudian digital read nilai, kemudian kita tampilkan nilainya berapa. Kita coba eksekusi, kita akan coba mencoba inputan dari tombol execute. Sini ada yang salah. Apa namanya? Before serial. Nah, titik koma. Ini kita cek serialnya 1. Kita coba klik tombol 0. Nah, ini ada 0 tuh. Ini saya lagi mencet tombol 0. Mencet-mencet tombol. Ini udah kebaca si tombolnya. Kemudian kita akan mencoba mengcodingnya. Nah, di sini kita baca if jika nilai sama dengan high, high gitu bisa 1, kita bisa nyebut 1, bisa nyebut 0. 0 itu high, high bisa 1, kita karena di sini udah kebacain 1, 1 aja lah. Kemudian LED matikan. Nah, jika 1, kemudian tadi kan defaultnya 1 berarti nyala, high. Kita coba-coba aja. Kemudian low. Ketika 0, nilainya 0, maka LED dimatikan. Kita coba. Ini di sini yang tadi saya bilang 13 itu mempunyai LED bawaan adalah eh, tombol. Ini kan ada yang kedip-kedip power. Saya klik mati. Kita coba pakai ini apa sih? Ini. Kita coba lagi dimasukin ke power input langsung. Dia nggak penasaran. Masukin ke 13.
kuat nih. Pakai kabel jumper lagi yang 5 volt. Jadi kalau dilihat ini yang kedip yang lebih seperti itu. Kita biar agak gedean, saya masukin aja dulu ini. Masukin ke jumper karena 5 volt yang cuma sedikit. Kemudian nah tadi ini 13, kemudian ground, lampunya kayaknya pada mati. Hmm. Oke, nanti akan cari lagi tombol lampu LED yang biasa, yang tiganya. Jadi kurang lebih seperti itu karena akan eh, sudah waktu menunjukkan jam 6. Bentar lagi buka, mungkin di tempat lain di Jogja, Kang Maman atau Kang Esa mungkin sudah mulai buka. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan eh, apa namanya simulasi sekaligus praktek terkait dengan sensor digital, input sensor digital tadi udah berhasil kita mematikan dengan tombol. Jadi input secara input, kemudian input aksinya, outputnya mematikan tombol. Nah besok kita akan coba untuk pakai sensor analog dengan meredupkan lampu dan mematikan. Mungkin hanya itu. Apabila ada pertanyaan bisa di nanti saya capture dulu yang ada di sini, nanti saya anggap absen. Coba di sebelum kita tutup absennya di chatting yang ada. Mana saya Kang Maman, ada Kang Maman? Doni ada? Hadir. Ya, diketik di chatting aja biar cepat, biar saya capture. Pak Ridwan Prasetyo izin ya Pak. Oke, tolong temennya diketikin di situ. Oke, udah semuanya. Oke, untuk mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih. Buka-buka.